damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Jumat Agung ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-19 ayat 17 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 17 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus beribunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini segenap umat Kristen merayakan peringatan atas kematian Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini sering kita sebut dengan hari Jumat Agung. Yesus mati disalibkan sebenarnya untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kematian anaknya
menjadi keselamatan dunia. Kematian anaknya menjadi keselamatan setiap orang yang percaya. Kematiannya di kayu salib sungguh benar adanya. Oleh karena itu, melalui khotbah ini, firman Tuhan berseru kepada kita. Tuhan Yesus mati disalibkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya mengambil tema ini? Tuhan Yesus mati disalibkan. Sebenarnya sampai sekarang, sampai pada abad ke-21 ini, masih banyak orang belum percaya bahwa Yesus mati disalibkan. Banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan itu, tetapi adalah salah seorang dari murid-muridnya. Bahkan ada juga yang mengajarkan bahwa yang disalibkan bukan Yesus, tetapi Judas yang mengkhianati dirinya. Berbagai macam ajaran-ajaran di dunia ini untuk menyesatkan berita tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Memang dunia selalu menghalangi dan memalsukan berita kebenaran itu. Dari sejak Tuhan Yesus lahir hingga sampai kepada kematiannya, bahkan sampai kepada kenaikannya ke surga, dunia berusaha memalsukan berita kebenaran Injil. Kita masih mengingat ketika Yesus lahir di Bethlehem Efrata, seorang raja yang disebut namanya Herodes berupaya untuk membunuh Yesus. Itu merupakan cara dunia, gambaran dunia yang mau menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun upaya dunia, bagaimanapun cara-cara manusia untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, itu tidak pernah akan berhasil. Tidak akan pernah terjadi, karena manusia ini adalah debu. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia ini seperti cacing, lemah adanya. Tetapi Allah adalah Allah yang kekal, yang gagah perkasa, yang tiada tandingannya. Apapun yang akan direncanakan Allah di dunia ini, itu akan bakal terjadi. Dan tidak pernah Allah berjanji palsu bagi orang yang percaya. Kita lihat pada saat ini, kalau Yohanes menceritakan tentang bagaimana prosesi penyaliban itu, bagaimana peristiwa penyaliban itu sungguh benar adanya. Yohanes salah seorang saksi mata. Dia menuliskan bagaimana penyaliban itu, mulai dari penderitaannya ketika Yesus mulai memikul salib sampai ke Golgota. Yohanes menuliskan itu. Itu menunjukkan bahwa berita penyaliban itu benar adanya, bukan palsu, bukan hoax, tetapi sungguh benar adanya. Banyak orang yang bersaksi tentang penyaliban itu. Yohanes menuliskan bahwa Pilatus juga merupakan orang yang melihat peristiwa itu. Banyak orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan beberapa murid-murid Tuhan Yesus ada di situ. Ibu Tuhan Yesus ada di situ. Itu merupakan tulisan yang mengatakan bahwa ada banyak orang yang menyaksikan bahwa penyaliban Yesus sungguh benar adanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mau kita disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang mengatakan tidak benar penyaliban, tidak benar Yesus mati. Perlu kita ketahui
Kalau anak Allah tidak mati, tidak ada penyelesaian akan dosa-dosa kita. Anak Allah, Yesus Kristus, harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita lihat di dalam Yesaya 53 ayat 45. Saya mohon ada satu orang bisa membacanya. Oke, saya membacanya. Yesaya 54 ayat 3 sampai 45. 53 ya, 45. Maaf, sekali lagi Yesaya 53 45. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Artinya Bapak Ibu, penyaliban itu sebenarnya semata-mata oleh karena dosa manusia. Dosa kita. Dan tidak ada solusi yang lain. Tidak ada jalan yang lain untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita itu selain daripada penyaliban Kristus. Kenapa harus demikian? Nah, inilah rencana Allah. Inilah perbuatan Allah. Inilah yang direncanakan Allah bagi kita. Karena tidak ada satu orang pun manusia dari sekian miliar penduduk dunia dinyatakan bersih dari dosa. Oleh karena itu, satu-satunya yang kudus, anak Allah, hanya dialah yang layak menjadi penebus bagi kita. Dia rela mati, menanggung penderitaan yang dahsyat, penderitaan yang tidak pernah dirasakan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, tetapi harus ditanggungnya untuk demi keselamatan kita. Di dalam kitab Titus 2 ayat 14 dikatakan di situ, Yesus telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Bapak Ibu, mari kita menyadari bahwa ternyata Yesus yang mati di kayu salib itu adalah untuk penebusan dosaku dan dosa-dosamu sekalian. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa kita, Yesus telah menanggungnya di kayu salib. Seluruh dosa manusia di dunia ini ditanggungnya di kayu salib. Susah kita memikirkan itu secara logika. Tetapi firman Allah menyatakan bahwa Yesus yang tersalib itulah menjadi penebusan kita. Perlu kita juga memperhatikan di sini, sesuai dengan tulisan yang dituliskan oleh Yohanes di dalam kitabnya, ada 4 kali Yesus berkata ketika dia telah disalibkan. Yang pertama dan kedua adalah ayat 26 dan ayat 27. Dikatakan di situ, Bapak Ibu, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kedua dikatakan ayat 7,
Dia berkata kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Apakah maksud perkataan ini? Yesus tahu bahwa ketika dia menanggung beban dan harus mati, dia dapat merasakan penderitaan yang ada pada ibunya, yang ada pada murid-muridnya, yang ada pada orang-orang yang mengasihi dia. Yesus menyadari bahwa ketika dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi secara biologis, maka akan terjadi sesuatu kesulitan yang akan dialami para murid-murid, bahkan keluarga Tuhan Yesus secara biologis itu. Tetapi Yesus mengatakan, ibu, inilah anakmu, katanya kepada Maria. Dan juga dikatakan kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Artinya di situ, supaya orang-orang yang percaya, yang ditinggalkan Yesus secara biologis, hidup saling menopang, hidup saling membantu, hidup saling mengasihi. Dan Maria, setelah Yesus disalibkan dan mati, Maria tinggal bersama dengan murid-murid. Ini penting, Bapak Ibu. Saling menopang, saling mengasihi, saling memperhatikan adalah bagian daripada hasil kematian Yesus di kayu salib. Gereja harus saling menopang. Hamba Tuhan harus saling menopang. Bukan menjelek-jelekkan, bukan memburuk-burukkan, tetapi harus saling menopang, saling membekali, saling mengasihi, supaya kematian Kristus itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kemudian kita lihat apa yang dikatakan yang ketiga kali di dalam ayat 28. Yesus berkata, aku haus. Sudah barang tentu, Bapak Ibu, saudara, perkataan ini pasti keluar. Coba kita bayangkan, dari Yerusalem sampai ke Golgota memikul salib, dicambuk, dimaki-maki lagi. Secara mental, wah, sebenarnya parah sekali apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Dia anak Allah, raja, tetapi diberlakukan lebih daripada mudah di dunia ini. Beberapa kali dia jatuh memikul salib itu, keringat bercucuran, bahkan keringat campur darah juga bercucuran dari tubuhnya. Dan ketika dia disalibkan, sudah barang tentu Yesus kehabisan cairan dalam tubuhnya. Dia minta minum sebenarnya. Aku haus. Ini menggambarkan betapa beratnya sebenarnya beban yang dipikul oleh Tuhan Yesus demi kita. Betapa susahnya sebenarnya perjuangan itu dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus menanggung semuanya supaya kita beroleh keselamatan. Ketika dia berkata, aku haus. Ingat, orang yang haus bisa mati. Tapi orang yang lapar belum tentu bisa mati. Karena kedahsyatan daripada penderitaan itu, dia merasakan haus. Tak ada satu orang pun yang pernah mengalami kehausan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Betapa sakitnya sebenarnya. Tetapi dia tanggung itu, dia lalui itu. Supaya nyata betapa besarnya kasih Allah
yang dikatakan dalam kitab Yohanes 3:16 itu. Itulah besarnya kasih Allah. Mari kita menghormati penyaliban itu di dalam hidup kita. Mari kita menghargai karya Allah di dalam penyaliban itu. Sehingga kita tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk kepentingan kita saja. Hanya untuk kepentingan dunia ini saja. Jangan kita menghabiskan waktu kita merusak gereja. Tetapi mari kita menghormati karya Allah yang telah menyelamatkan kita. Yang keempat, Yesus mengatakan di kayu salib, sudah selesai. Tetelestai. Bersama dengan kematiannya, maka selesailah semua tugas yang diemban kepada Yesus oleh Bapaknya. Kematiannya itulah menandakan bahwa segala pekerjaan untuk pengampunan dosa manusia sudah selesai, sempurna. Walaupun bagi orang-orang pintar mengatakan bahwa itu adalah kebodohan, tapi bagi orang percaya, pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, tetelestai, artinya sudah selesai. Tidak perlu ada penambahan-penambahan lagi. Tidak perlu ada cara-cara lain lagi yang kita perbuat. Baik amal-amal yang kita lakukan untuk penebusan dosa kita, itu tidak perlu, itu penyesatan. Karena apa? Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Kalau sudah selesai, mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku. Ampuni aku dari segala dosa-dosa. Jangan ada satu orang pun yang mengandalkan pikirannya lagi. Jangan ada satu orang pun yang mengandalkan kebolehan kita. Kita semua adalah orang berdosa. Kita adalah semua orang-orang yang harus masuk kepada neraka. Tetapi ketika Yesus mengatakan di kayu salib, tetelestai, sudah selesai, semua sudah selesai. Ketika itu kita sudah berdamai dengan Allah. Semuanya dilakukan Allah kepada kita, bukan karena kita. Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, Allah yang melakukan bersama kita, menyelesaikan semua masalah-masalah kita, sehingga kita berdamai dengan Allah, dan kita layak disebut menjadi anak-anak Allah, dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita benar-benar memberikan hati dan percayai Sang Juru Selamat yang tersalib itu. Yohanes menuliskan ada dua sikap manusia pada peristiwa penyaliban itu, yang negatif dan ada yang positif. Kita lihat imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi. Sebenarnya ini adalah kalau bagi orang Batak saparada doon. Saup doon. Sasuk doon. Ya, di sampingnya saparada atau sasuk. Imam-imam kepala ini adalah tokoh-tokoh religius yang memahami kitab suci sebenarnya, yang mengimplementasikan kasih Allah yang sebenarnya. Yesus tidak berdosa, dan Yesus tidak pernah melakukan hal yang bertentangan terhadap firman Allah. Tetapi mereka, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala,
mempersalahkan Yesus dan bersorak-sorak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, kita adalah orang Batak pada umumnya. Kita hidup dalam budaya juga. Kita mengenal bagaimana garis-garis keturunan dari nenek moyang kita. Saparada atau Duhita, banyak kan. Ya. Dari dulu pun opung kita mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati, saling mengasihi. Jangan ada dari kita orang-orang yang sudah percaya mengatakan hujat kepada teman dan saudara kita, seperti yang dilakukan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Kemudian kita juga lihat di sini bagaimana sikap yang negatif yang dilakukan oleh Pilatus dan Herodes. Ya, mereka pemimpin. Mereka sangat dihormati pada saat itu. Kalau Pilatus harus mengatakan, oh jangan, itu salah. Dia tidak bersalah. Kalaupun dia kedapatan bersalah, oh jangan kalian harus mempersalibkan dia. Bisa saja. Tetapi Pilatus dan Herodes lebih takut kepada orang Yahudi daripada kepada Allah. Sehingga mereka turut kepada apa yang dituntut oleh orang-orang Yahudi itu. Mereka tidak berdaya. Padahal mereka adalah penguasa. Mereka lebih mementingkan jabatannya, kekuasaannya, daripada bagaimana mereka sebenarnya mengasihi Allah. Hati-hati. Satu saat keturunan kita dan kamu sekalian bisa menjadi pejabat-pejabat di tengah-tengah dunia ini. Jangan sekali-kali kita menghujat Allah dan mempersalahkan Allah. Yang berikut kita lihat juga bagaimana tentara-tentara itu, ya, yang sebenarnya bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ya, walaupun sebenarnya mereka punya komando dari atas, tetapi di mana hati, di mana perasaan? Betapa teganya mereka mencambuk, mempersalibkan, dan menikam, ya, menaruh mahkota duri. Bagaimana perasaan mereka waktu mereka menancapkan paku kedua telapak tangan Tuhan Yesus, memaku kaki Tuhan Yesus. Dan di mana perasaan mereka ketika tentara-tentara itu memberikan asam yang banyak penafsir mengatakan bahwa itu bukan asam tetap racun ke mulut Tuhan Yesus. Tentara itu adalah tentara yang beringas, yang sedikit tidak punya hati. Semoga khotbah ini didengarkan saudara yang saat ini menjabat sebagai tentara untuk tetap bertugas dengan hati. Kita lihat bagaimana sikap yang positif yang perlu kita teladani, Bapak Ibu, ketika peristiwa penyaliban itu. Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, Maria istri Kleopas, dan murid-murid yang dikasihinya. Ya. Mereka setia mengikuti bagaimana prosesi penyaliban itu sampai ke Bukit Golgota. Mereka tidak takut kepada tentara-tentara itu, dan mereka juga tidak malu kepada sorak-sorai penyaliban atau salibkan dari orang-orang Yahudi. Tetapi mereka dengan setia ikut ke salib itu. Maria dan murid-murid yang dikasihnya menangis,